Gimana sih caranya jadi orang kaya? Oke, jujur, sebenarnya gue juga belum jadi orang kaya dan gue baru lulus sekolah. Tapi gue cuma pengen bagi informasi kepada kalian aja tentang buku yang baru aja gue baca selama 3 hari ini. Buku itu adalah buku The Richest Man in Babylon. Yap, betul. Di dalam buku ini kita diajari tentang bagaimana cara kita mengendalikan kondisi finansial dengan bijak dan juga dengan teratur. Perkenalkan, nama gue Vicky Manuela dan kita balik lagi di series Bahas Buku. Let's fucking go. Jadi, dalam buku The Richest Man in Babylon ini, kita diberikan 7 cara untuk menggemukkan dompet kalian, atau 7 cara bagaimana cara kita menjadi orang kaya. Ya, cara yang pertama adalah sisihkan 1/10 dari penghasilan kalian. Maksudnya gimana? Jadi di buku ini kita diberi gambaran kalau misalnya kita memiliki penghasilan 10 keping emas. Kita sisihkan 1 dari 10 keping emas tersebut dan sisanya kita gunakan, tetapi jangan terlalu boros. Kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan saja. Ingat, kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda drastis. Maka dari itu, kita harus memisahkan kebutuhan dan keinginan. Terkadang juga kebutuhan rasanya lebih besar daripada penghasilan yang kita dapat. Itu mungkin karena tanpa sadar kita menggabungkan keinginan dan juga kebutuhan. Oke. Yang kedua adalah atur pengeluaran kalian. Walau terkesan kita tidak bebas dalam menggunakan penghasilan kita atau memanfaatkan penghasilan kita, ini kesannya lebih kayak budak sih. Tapi nggak apa-apa, karena membuat anggaran atau daftar terkait hal-hal yang perlu kita beli itu ternyata sangat membantu untuk kondisi finansial kita loh. Yang ketiga adalah investasikan 1/10 dari penghasilan kalian. Jadi 1/10 yang kalian sisihkan di step awal tadi itu jangan cuma disimpan aja, tetapi diberikan ke pemutar uang. Kalau di zaman sekarang, kalian bisa manfaatin internet dengan baik. Misalnya kalian bisa investasikan ke kripto atau saham. Sekarang internet udah luas, jadi kalian mau ketik apa aja pun udah gampang lah istilahnya. Tinggal ketik Indodax misalnya, langsung muncul tuh platform buat beli saham kripto, ya kan? Percayalah, dengan persepuluhan dari penghasilan kalian yang kalian ambil itu nggak akan kerasa kehilangan, dan uang dari 1/10 yang dipakai itu pasti nantinya akan berkembang biak dan berkembang biak dan berkembang biak sampai memiliki cucu yang banyak. Yang keempat adalah lindungi harta kalian dari kerugian apapun. Harta kalian itu sangat berharga, maka sangat penting untuk dilindungi. Terus kita ngumpetin di berangkas gitu? Enggak juga. Cara paling mantap ya lagi-lagi kita investasi. Tapi bukan sembarang investasi ya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian mau investasi di perhiasan, ya kalian perginya ke ahli perhiasan, bukan malah ke ahli batu bata. Di zaman sekarang kalian udah bisa belajar dari banyak-banyak ahli yang bertebaran di internet, bahkan tanpa tatap muka. Jadi kalian tinggal search di sosial media, di artikel, di mana. Timothy Ronald juga ngeberi informasi yang sangat bermanfaat tuh terkait kondisi finansial. Jadi lindungi harta kalian dengan baik dan juga belajarlah dari ahli yang terpercaya. Yang kelima adalah dengan kita memiliki rumah. Dengan memiliki rumah, kita jadi memiliki perlindungan, kestabilan, kenyamanan yang kita bisa berikan kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada siapapun, bahkan kepada diri kita sendiri. Dengan memiliki rumah, kita juga jadi minim keluar biaya sewa, biaya apa, yang bahkan kita nggak punya hak kepemilikannya, itu masih sewa. Tapi kalau misalnya kita punya rumah, kita jadi bisa bayar biaya-biaya dengan lebih minim lah, dengan lebih murah. Kemudian juga dengan memiliki rumah, kita secara langsung melakukan investasi jangka panjang, karena rumah itu adalah aset tetap.
Yang keenam adalah buatlah jaminan untuk masa depan kalian, untuk keluarga kalian. Jadi sepersepuluh dari penghasilan kalian tadi, misalnya dari gaji UMR kalian, itu pasti bakal berkembang biak terus sampai memiliki cucu, memiliki cucunya lagi, sampai banyak banget lah pokoknya. Dan hasil dari investasi tersebut itu bisa sangat bermanfaat buat keluarga kalian nantinya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan investasi, keluarga kalian akan lebih terjamin kondisi finansial masa depannya dan lebih terjaga lah. Yang ketujuh adalah tingkatkan skill kalian. Di buku ini, di buku The Richest Man in Babylon, si orang terkaya di Babilonia, yaitu Arkad, bertanya kepada seorang budak, "Hei budak, bagaimana caranya kamu untuk mendapatkan kenaikan gaji?" Si budak menjawab dengan cara meminta kepada atasan saya berkali-kali. Sepertinya 6 kali, bahkan saya sampai nggak berani lagi buat minta karena udah kebanyakan mintanya. Tapi si Arkad ini, si orang terkaya di Babilonia, itu nggak menyalahkan si budak ini. Karena modal utama dalam kesuksesan itu adalah keinginan. Keinginan. Tetapi si bocah ini mengaplikasikan keinginan tersebut dengan cara yang lemah ya. Keinginan itu harus diaplikasikan dengan cara yang kuat dan harus diperoleh dari kerja keras kita sendiri. Si Arkad menceritakan kepada guru-guru yang ingin mempelajari bagaimana cara menjadi kaya itu kisahnya yang dulu. Jadi waktu si Arkad ini masih miskin, masih menjadi juru tulis di suatu nggak tahu apa sih kalau di zaman Babilonia, suatu tempat lah pokoknya. Dia itu tidak meminta-minta kepada atasannya, tetapi dia meningkatkan skillnya sampai-sampai atasannya notice kalau si Arkad ini kerja dengan baik. Maka dari itu ia patut mendapatkan kenaikan gaji. Nah, untuk meningkatkan skill, kalian juga harus bertanya kepada orang yang benar nih. Jangan bertanya kepada orang yang mencong dari bidangnya. Jadi misalnya kalau kamu bekerja di bidang apa, ya tanyanya di bidang apa. Jangan misalnya kamu ingin bekerja di bidang dokter, kamu nanyanya orang yang di bidang mesin. Itu kan beda banget, jauh banget. Poin kedua adalah temui Dewi Kemujuran. Dewi Kemujuran itu nggak tertarik sama orang yang males-malesan dan berharap duit bakal datang dari langit. Misalnya kayak orang yang suka main judi atau orang yang nungguin duit tiba-tiba muncul di lantai, di jalan. Dewi Kemujuran nggak bakal datang kepada orang-orang yang seperti itu. Melainkan Dewi Kemujuran itu tertarik sama orang yang memanfaatkan peluang yang ada di depan mata mereka, dan juga kepada orang-orang yang ingin atau antusias untuk bekerja keras. Poin ketiga adalah jangan kasih pinjam uang ke orang, ke teman, bahkan ke saudara kalian sendiri kalau mereka nggak ada jaminannya. Kasih pinjaman boleh aja, asalkan mereka punya jaminan kalau mereka bisa bayar nantinya. Atau kalau misalnya mereka memiliki pengetahuan tentang apa yang ingin mereka lakukan. Misalnya mereka ingin melakukan usaha dengan modal yang kita pinjam. Nah itu masih nggak apa-apa. Ada satu kisah yang diceritakan dalam buku ini. Kisah tentang dua sahabat, yaitu seekor keledai dan juga seekor sapi. Jadi pada suatu siang, seekor sapi ini selalu mengeluh kepada sahabatnya, keledai goblok. Sapi bilang pekerjaannya berat banget, terus lehernya udah sakit lah soalnya kecekek sama tali. Dan si keledai ini itu kelihatannya santai banget. Dia cuma ngangkut barang majikannya. Terus kalau misalnya majikannya nggak perlu dia, si keledai ini bisa istirahat dengan tenang, bisa makan rumput lah istilahnya. Si keledai pun akhirnya kasihan sama sapi dan menawarkan bantuannya. Si keledai bilang, udah lu pura-pura lemah aja, pura-pura capek, ntar juga si majikannya ngira lu nggak siap lah buat kerja.
Jadinya si keledai lah yang mengambil pekerjaan sapi. Si keledai bekerja seharian menggantikan posisi sapi, dan akhirnya pun dia sadar, ngapain ya gue kerjain kerjaannya sapi? Ini kan kerjaannya dia, ngapain gue yang harus repot, anjay. Maka dari itu eh, si keledai bilang, udah gue capek, lu kalau misalnya besok masih pura-pura sakit, ntar disembeli lu sama majikannya. Jadi kalian bisa ambil sendiri kesimpulan atau makna dari cerita tersebut. Intinya jangan kasih pinjam orang duit kalau misalnya mereka nggak punya jaminan. Poin kelima, dengan kalian menabung dan menginvestasi, itu artinya kalian membangun benteng yang sangat besar dan sangat kokoh, yang sangat sulit untuk dimasuki masalah-masalah finansial. Jadi ibaratkan di Babilonia lagi perang nih, di luar benteng lagi hiruk-pikuk, tentara-tentara lagi sengsara. Tentara-tentara itu adalah masalah finansial kalian, dan tentara-tentara itu nggak bisa masuk atau sulit masuk ke dalam benteng Babilonia itu karena benteng itu sangat tebal, kokoh, dan katanya nggak mungkin musuh masuk ke dalamnya. Benteng Babilonia itu ibaratkan investasi kalian dan juga tabungan kalian, dan di dalam benteng itu adalah kondisi finansial kalian. Poin keenam dalam buku ini adalah orang yang punya hutang adalah budak, dan orang yang nggak punya hutang adalah orang yang merdeka. Jadi pertanyaannya, apakah kalian budak atau kalian orang merdeka? Di buku ini diceritakan kisah seorang penuntun kuda yang sangat amat kaya raya bernama Badasir kalau nggak salah. Bentar, gue cek Google dulu, gue lupa namanya siapa. Oke, ternyata bukan Badasir, tetapi Dabasir. Ya, si Dabasir ini yang kaya raya ternyata dulunya adalah seorang yang sangat amat miskin sampai-sampai dia dibuang menjadi seorang budak. Uh, dia dibantu sama seorang wanita kalau nggak salah buat kabur dari majikannya, dan berhasil membawa unta dan berbagai barang-barang yang berharga lainnya. Ia berjanji kepada wanita tersebut untuk membayar utangnya, karena orang yang memiliki banyak utang adalah budak, dan si Dabasir ini ingin menjadi seorang yang bebas atau merdeka. Si Dabasir ini kan merupakan orang yang miskin, tapi dia memiliki utang sama banyak orang, seperti ratusan orang. Gimana caranya dia bayar? Maka dari itu, si Dabasir ini membuat program membayar utang. Ia menulis daftar-daftar orang-orang yang memberi utang kepadanya. Terus diakal-akalin lah sama si Dabasir ini. Dengan penghasilan yang sekarang, dia membagi atau menyisihkan 1/10 keping emasnya untuk investasi seperti yang tadi di awal kita bilang. Kemudian 7/10 untuk keluarganya, karena kalau menurut dia kepedulian kita dengan keluarga adalah kepedulian kita terhadap jiwa kita. Jadi kalau misalnya istri kita cantik, maka hati kita juga akan ikut tenang. Dan 2/10 dari penghasilan si Dabasir ini itu digunakan untuk membayar kreditur. Buset, ratusan kreditur, tapi dari penghasilan dia hanya diambil 2/10-nya. Emang bisa? Ya bisa aja kalau misalnya kalian bernegosiasi dengan pemberi utang tersebut. Jadi si Dabasir ini bernegosiasi, penghasilan gue cuma segini nih, gimana nih? Paling cuma dapat segini doang kalian, soalnya gue bagi rata sama ratusan pemberi utang lainnya. Dan mereka pun ada yang senang, ada yang marah karena utangnya belum dibayar, beragam-ragam lah reaksinya. Tetapi akhirnya dengan program yang dibuat Dabasir, utang Dabasir akhirnya lunas, dan hasil dari 1/10 investasinya itu menjadi puncak, dan akhirnya dia menjadi orang terkaya di Babilonia setelah Arkad. Poin ketujuh yang benar-benar ada di buku ini adalah
Kerja, itu aja. Kerja dengan giat. Ya kerja dengan giat, udah itu doang. Maksudnya kalau kerja itu sepenuh hati, anggap kerja itu adalah sahabat kalian, dan kalian mungkin akan menemukan kekayaan. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada hari ini. Kalian bisa sampaikan pendapat kalian tentang pembahasan gue pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaan juga boleh banget ditanyain ke bawah. Terus kalau misalnya kalian mau koreksi tentang cara pembahasan gue, itu boleh banget. Misalnya gue ngomong apa nggak jelas, ngomong ini apa sih, langsung aja tulis di bawah guys, biar kita langsung chatting di bawah. Ya udah kalau gitu, sampai jumpa. Semoga semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan buat gue juga sih.